Saya juga pengen tahu sih Pak, yang membuat pajak tanah setiap tahunnya naik tuh apa sih Pak? Ya ini saya tidak tahu. Ini pertama adalah kita harus kontrol. Jadi tanah itu harus dikontrol. Selama ini tanah jadi bahan spekulasi. Mhm. Spekulasi itu. Kemudian kenaikan tanah, harga tanah itu terjadi kenaikan harga yang berlebihan. Ya, karena tanah menjadi bahan spekulasi. Itu harusnya dikontrol gitu loh. Cara pengontrolnya seperti apa Pak untuk pengontrolannya Pak Menteri? Ini instrumennya itu tadi ya kan. Kalau misalnya nanti untuk kepentingan umum kita bisa gunakan lewat mekanisme bank tanah misalnya atau lewat itu tadi pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Dulu kenapa kita nggak bisa bikin jalan tol? Oke. Bayangkan jalan tol itu dimulai tahun 70, ya, tahun 76. Setelah Pak Harto turun bisa kita bikin jalan tol cuma beberapa kilometer aja. Tapi Pak Jokowi 5 tahun bikin jalan tol berapa ribu kilo. Kenapa? Salah satu adalah karena efektifnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mhm. Sistem pengadaan itu yang begitu menguntungkan sehingga tidak menimbulkan gejolak. Oke. Satu dua yang protes wajar karena manusia itu tidak sama semua gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi sampai saat ini kalau untuk masalah protes masih ditampung oleh Kementerian Bapak ya Pak? Tentu ini dalam pembuatan peraturan pemerintah dan lain-lain kita akan undang. Semua stakeholder kita akan undang. Saya senang kemarin Iwan apa itu nulis di Kompas, saya akan undang untuk mendapatkan input. Karena setelah pahaman ini harus kita akhiri dan kita jelaskan. Sehingga bahwa tidak ada maksud pemerintah untuk merugikan rakyat. Juga Baik. pemerintah untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat. Kementerian Bapak menyiapkan pengaduan ataupun masukan-masukan dari rakyat begitu melalui website atau apa begitu menyediakan tidak Pak? Atau Ada, aturan laporan-laporan yang terkait dengan mafia tanah misalnya begitu Pak Menteri? ada. Bahkan nomor saya itu mungkin ada berjuta-juta orang Indonesia tahu. Direspon nggak Pak? Kirim WA ke saya untuk komplain. Pak, Ya kan? kalau ada yang berjuta-juta masuk begitu yang tahu direspon nggak Pak? Banyak orang yang kirim WA ke tempat saya mau jual motor. Begitu ya. Itu karena terdampak COVID sepertinya Pak Menteri ya. Di kantor BPN juga ada apa? Ada dua, lapor dan tanya ATR BPN lewat internet, lewat ini tanyakan, dijawab, direspon. Dijawab dan direspon. Oke, baik. Pak Menteri, saya baru ingat Pak terkait dengan tadi Bank Tanah. Tadi kan Pak Menteri juga mengatakan kalau tanah yang tidak bertuan, yang tidak memiliki kepemilikan tanah ini akan dikumpulkan begitu ya Pak ya. Dan kemudian akan dibagikan begitu. Itu mekanismenya seperti apa sih Pak? Lebih detailnya Pak? Intinya adalah bank itu kan mengumpulkan, mengakumulasi, kemudian mengelola dan kemudian mengembalikan kepada masyarakat. Karena itu HGU terlantar misalnya, kita bagikan kepada rakyat. Dan reforma agraria, undang-undang ini mewajibkan tanah di kelolaan tanah paling sedikit 30% harus untuk reforma agraria. Baik. Di pedesaan bisa 100% untuk reforma agraria. Pak Menteri, negara yang sudah menerapkan metode seperti bank tanah ini, apa Pak? Negara mana? Apakah, maksudnya gini Pak, apakah dengan kondisi negara setempat, dengan kondisi negara kita ini bisa dibandingkan sama begitu Pak, hingga akhirnya keberhasilannya akan sama? Intinya adalah di negara lain, BPN ini punya fungsi sebagai land authority. Kecuali tanah itu adalah pada tanah negara. Anda punya hak misalnya, kecuali hak milik. Ya. Kalau di Singapura namanya ada dua hak, leasehold dengan freehold. Leasehold itu adalah seperti kita di sini HGB atau HGU, ya kan, leasehold. Leasehold di Singapura ada dua model. Yang pertama adalah 19 tahun atau 999 tahun. Yang kedua jenisnya ada freehold, hak milik. Hak milik itu akan berlaku selama-lamanya, dapat kembali ke tanah negara. Oke. HGU di Indonesia nanti suatu saat setelah habis bisnisnya kembali lagi kepada negara yang seperti ini akan ditata oleh bank tanah. Yang inovasi IP 4T Partisipatif BPN Kabupaten Madiun menjadi percontohan nasional, Pak. Oh, itu enggak. Jadi mekanismenya adalah ini cara bagaimana kita mengeluarkan sertifikat, ya kan? Mengeluarkan sertifikat selama ini kita ukur satu persatu. Di Kabupaten Madiun mereka melakukan pengukuran sistematik
Pak, saya mau meminta harapan, kemudian apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat dengan kondisi pandemi saat ini yang berbarengan dengan RUU Cipta Kerja. Silahkan Pak Menteri. Begini, yang pertama RUU Cipta Kerja itu adalah upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan karena peraturan yang bertentangan satu sama lain. Maka misalnya pencipta lapangan kerja sangat terganggu karena peraturan, karena berbagai kondisi yang selama ini konflikting. Ya. Banyak menjelaskan kenapa, panjang sekali, tapi saya nggak menjelaskan itu. Dan sebab itu undang-undang Cipta Kerja itu motivasi betul-betul dalam rangka pemerintah mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Karena kalau tidak, maka Indonesia akan sulit sekali menyelesaikan masalah tenaga kerja. Baik, cukup Pak Menteri? Ya, cukup. Yang pertama adalah mari kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya tentu mungkin ada kurang sana sini. Ayo bawa ke Mahkamah Konstitusi, lakukan judicial review. Tapi motivasi di balik undang-undang ini adalah sangat mulia. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Menteri yang sudah bergabung bersama kami untuk berbincang di sini dan meluangkan waktunya Pak Menteri ya. Kita harapkan dengan kondisi saat ini kita dapat melewati dengan kondisi pandemi saat ini secara bersama-sama dan kemudian RUU Cipta Kerja ini akan menjadi solutif begitu Pak di pemerintahan dan juga untuk masyarakat juga semuanya mengalami hal maksudnya sama-sama untung begitu Pak Menteri ya. Ya, demikian perbincangan saya bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Bapak Sofyan Djalil. Sampai jumpa di edisi berikutnya.